Keinginan tuan rumah terdeteksi. Sistem. Itu akan diberikan kepada tuan rumah dari waktu ke waktu. Disarankan untuk mengambil informasi yang bocor. Nilai setiap informasi bervariasi. Bantu tuan rumah menghidupkan kembali harapan menuju puncak kemakmuran. Itu baru dikirim sekarang. Tahukah Anda, anggur yang saya tunggu-tunggu itu sadar? Maaf, baru saja hujan di luar. Terlambat. Masih berdalih. Aku akan memukulimu sampai mati. Nama saya Ningyi. Seorang pengantar. Saya menerima pesanan besar dari jarak dekat. Saya pikir saya telah menemukan kebocoran. Saya tidak menyangka itu akan menjadi lubang. Saya dipukuli oleh seorang pemabuk. Kalau saja saya bisa mengetahui informasi yang bocor. Keinginan tuan rumah terdeteksi. Sistem. Itu akan diberikan kepada tuan rumah dari waktu ke waktu. Disarankan untuk mengambil informasi yang bocor. Nilai setiap informasi bervariasi. Bantu tuan rumah menghidupkan kembali harapan menuju puncak kemakmuran. Sistem. Bukankah ini plugin dalam novel? Hari ini, kami mengambil informasi yang bocor. Hadiah 50.000 yuan ditawarkan untuk menemukan seekor anjing. Anjing itu sekarang berada di gedung 9 komunitas, tersembunyi di tempat sampah di lantai bawah. Silakan pergi untuk mengambil kebocoran sesegera mungkin, agar tidak didahului. Hadiahnya adalah 50.000. Terlepas dari apa itu benar atau salah, mari kita lihat dulu. Misalnya, mendesis. Menurut prompt sistem, anjing itu harus ada di sini. Hei, apa? Pengantar ini. Anda juga ingin mengambil botol plastik wanita tua saya. Bibi, aku tidak mengambil botolmu. Saya kehilangan sesuatu. Itu sebabnya saya mengobrak-abrik tempat sampah untuk melihat apakah ada. Selama kamu tidak mengambil botolku. Di mana anjing ini? Saya menemukannya. UPS. Kamu imut kecil. Biarkan saya mencarinya untuk waktu yang lama. Ini adalah nomor kontak pemilik anjing. UPS, bayi kecil. Di mana kamu pergi? Ibu mengkhawatirkanmu. Terima kasih. Kakak yang dibawa pulang. Oh itu. Aku akan memberimu hadiah. Debu itu baik. Kartu ban menerima 50.000 yuan. Sistem pengambilan kebocoran luar biasa. Hasilkan 50.000 yuan sehari. Ini lebih menguntungkan daripada lari tak ke awai. Mengambil informasi yang bocor hanyalah Injil saya. Perhatian tuan rumah. Ambil informasi yang bocor dan segarkan. Ambil informasi yang bocor dan segarkan. Gameplay lotre instan di toko lotre. Hadiah utama akan diberikan dalam 5 menit. Nomor 99.999. Hadiah uang adalah 50.000 yuan. Silakan buru-buru ke toko lotre. Saya akan pergi. Bawa pulang grup. Hadiah uang adalah 50.000 yuan. Saya harus bergegas. Selamat mengatur. Ini dia. Hai bos. Bantu saya memainkan satu set lotre instan. Nomornya adalah 99.999. Pria tampan, toko lotre saya telah ada selama lebih dari 20 tahun. Nomor seperti itu tidak pernah dikeluarkan. Apakah Anda ingin mengubah nomor Anda? Hei, tidak apa-apa. Anda dapat memilih. Tidak apa-apa, terima kasih. Oke, dan penukaran hadiah. Selamat mengatur. Cepat. Oh, terima kasih. Permutasi bahagia 3. Untungnya, tidak apa-apa. Untungnya, saya permutasi bahagia 3. Permutasi bahagia 3. Selamat mengatur. Tak awai baru harian. Nomor pemenang dalam edisi ini. Selamat mengatur. Ada kejutan setiap hari. Cepat 99.999. Tekan tengah. Hei, saya sudah tumbuh dewasa. Selain membeli minuman, satu botol lagi pada satu waktu. Saya tidak pernah memenangkan hadiah lagi. Saya memenangkan 50.000. Pria tampan itu luar biasa. Itu bagus setiap hari. Masih ada lebih dari 40.000 yuan tersisa setelah pengurangan pajak. Ukurannya lebih dari 9 kotak. Informasi yang bocor ini hanya menyegarkan. Mengapa Ningyi belum kembali? Hai kakak ipar. Xiao Yi lelah. Datang dan makan. Hai. Kakak ipar. Kamu memberiku sesuatu untuk dimakan lagi. Xiao Yi. Anda berlari untuk dibawa pulang di luar dan angin dan matahari bertiup. Jika Anda kembali, Anda tidak akan bisa makan makanan panas selama berhari-hari. Kakak ipar saya benar-benar tidak memiliki wajah untuk hidup. Kakak ipar, kamu hanya sakit parah. Tidak cocok untuk memasak dan bekerja. Memakannya. Yah, enak. Mie telur yang saya buat enak. Sup juga harus diminum. Ngomong-ngomong, Xiao Yi. Kakak ipar saya berencana untuk pergi keluar dan mencari pekerjaan. Subsidi keluarga. Saya tidak membutuhkan saudara ipar. Saya menghasilkan banyak uang hari ini. Kamu tidak perlu keluar di masa depan. Hai. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak uang? Ini semua yang Anda peroleh dengan mengantarkan makanan hari ini. Oh tidak. Anda tidak dapat menghasilkan begitu banyak uang dengan mengantarkan makanan. UPS. Xiao Yi,
Meskipun keluarga kami miskin. Tapi kami tidak mencuri atau merampok. Ini adalah pelanggaran. Kami tidak bisa melakukannya. Kakak Awaibau harian. Kakak ipar, kamu curiga. Uang ini. Saya memenangkan lotre semuanya oleh saya dan membantu menemukan hewan peliharaan yang diperoleh. Ini benar-benar palsu. Orang-orang ini mencari hewan peliharaan, beli tiket lotre lain. Anda bisa menghasilkan begitu banyak uang. Ya, saya percaya itu. Di masa depan, hari-hari keluarga kami pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Beli apapun yang Anda inginkan di masa mendatang. Itu benar. Kami akan mengubahnya. Nilai yang lebih besar. Xiao Yi. Meskipun Anda menghasilkan begitu banyak uang hari ini, tapi Anda mungkin tidak bisa mendapatkan begitu banyak besok. Hal semacam ini tidak terjadi setiap hari. Lebih baik bersikap pragmatis. Saya benar-benar tidak berani memikirkan hal ini sebelumnya. Tapi sekarang saya adalah orang yang sangat terbuka. Mengandalkan pengambilan informasi yang bocor, cepat atau lambat. Saya bisa berdiri di puncak dunia. Hai. Sistem. Apakah ada informasi yang bocor hari ini? Di depan toko serba ada nomor 777. Acara untuk membeli beras dan memberikan hadiah sedang diadakan. Di antaranya ada sekantong beras dengan sudut terkelupas. Ada emas batangan hadiah yang tersembunyi di dalamnya. Saya akan pergi ke emas batangan. Hal yang baik. Harga emas saat ini berspekulasi. Aku harus bergegas, tapi jangan didahului. Hai Xiaoi. Anda bangun. Datang untuk sarapan. Kakak ipar saya memasak mie telur. Waktu berpacu dengan waktu sekarang. Makan juga membuang-buang waktu. Saya harus mendapatkan emas batangan itu. Kakak ipar, aku tidak lapar. Jangan makan dan pergi. Hai Anda. Mungkinkah mie yang saya masak yang rasanya tidak enak? Atau apakah dia mengubah seleranya? Saya tidak menyukainya lagi. Beras kami sekarang aktif. Beli beras untuk memberikan hadiah. Biarkan itu pergi. Hai, halo, kalian membeli beras. Cara memberikan hadiah. Saya tidak berpikir Anda juga memiliki hadiah. Ah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan. Hadiahnya ada di dalam beras. Anda membeli beras seharga 29 yuan 9. Dimungkinkan untuk membuka emas batangan. Yang terburuk juga adalah sebatang sabun, dan tidak ada hadiah kosong di dalamnya. Saya mendapat sebatang sabun, setidaknya itu hadiah hiburan. Saya mendapat sekantong deterjen cucian. Pilih nasi harum berbutir panjang, menurut informasi yang diberikan oleh sistem. Ini adalah sekantong nasi dengan keripik dan sudut busuk ini. Ada emas batangan yang tersembunyi di dalamnya. Mengapa tidak ada yang menginginkan kantong beras ini? Ah ini. Pelanggan khawatir tentang kotoran, jadi tidak ada yang membelinya. Kemudian saya membelinya. Tapi Anda memberi saya sedikit lebih murah. Anda dapat menjualnya kepada saya seharga 25 yuan. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pabrikan. Tidak bisa murah. Memotong kantong nasi busuk ini. Kegiatan apa lagi yang Anda lakukan? Bah, siapa yang akan membelinya? Saya ingin sekantong nasi ini. Uang itu disapu untuk Anda. Biarkan Anda membeli. Nasi ditaburkan di tanah. Anda tak Awaibau. Kegembiraan seperti apa yang Anda buat di sini, Bibi? Bisakah kamu mengumpulkan kebajikan di mulutmu? Apa yang salah? Apakah Anda tidak melihatnya juga? Apakah akan ada emas batangan di dalamnya? Itu hanya nasi busuk kecil ini. Saya kira ada sebatang sabun di dalamnya. Saya akan membukanya sekarang. Biarkan Anda melihat. Apa hadiah di dalamnya? HMPH. Wow, saya akan pergi. Apa emas batangan ini? Sebenarnya ada emas batangan. Kegiatan yang dilakukan oleh produsen itu sebenarnya benar. Ini adalah emas batangan. Sebenarnya ada emas batangan. Pengantar. Anda beruntung. Tidak apa-apa. Emas batangan ini. Hampir 10.000 atau 20.000. Hei, tunggu sebentar. Anda tidak bisa pergi. Mengapa Anda akan melakukan sesuatu? Emas batangan ini milikku. Anda mengembalikannya kepada saya. Anda sakit. Apakah Anda membayar? Nasi ini awalnya yang akan saya beli. Jika Anda tidak membayar harga aslinya, mereka menjualnya kepada saya. Hasilnya, Anda menjadi yang terdepan. Jadi emas batangan adalah milikku. Anda mengembalikannya kepada saya. Jika tidak, Anda akan dirampok secara terbuka. Bibi. Emas batangan ini hanya 20 gram. Pada harga pasar saat ini. Jika Anda datang untuk menghitung, ini kurang dari 20.000 yuan. Apakah Anda sebaik Anda? Jika Anda tidak berpikir Anda dapat mengembalikannya kepada saya. Orang besar ada di sini untuk menilai. Apa yang dia miliki di tangannya awalnya adalah milikku. Akibatnya, dia merebutnya. Dia tidak akan mengembalikannya kepadaku sekarang. Bukankah ini bandit? Bisakah Anda berhenti menjadi tidak tahu malu? Hanya saja Anda tidak membayar. Bibi ini terlalu tidak baik. Dia terus tawar-menawar dengan saya sekarang. Aku tidak ingin menjualnya kepadamu lagi. Sekarang mereka adalah anak pengantar. Emas batangan dikeluarkan. Anda tidak membiarkan orang pergi lagi. Berapa banyak telepon yang Anda miliki keluarga Anda? Mengapa Anda ingin keluarga saya menelepon? Hubungi mereka untuk menjemput Anda. Jangan malu di sini. Jika Anda tidak melepaskannya, saya menelepon polisi. Jangan memanggil polisi. Bibi untukmu. Hanya bercanda. Bibi, Anda tidak perlu menemukan diri Anda selangkah ke bawah. Jika Anda seorang pemuda. Saya sudah menggunakannya untuk waktu yang lama. HMPH. Sistem. Emas batangan 20 gram ini kurang dari 20.000 yuan. Saya terjerat oleh bibi saya. Bisakah Anda melakukannya lain kali? Berikan informasi semacam ini. Mengambil informasi yang bocor bersifat acak. Sistem tidak dapat mengendalikannya. Sekarang segarkan kecerdasan. Pasar sayur distrik Barat Rixin. Warung sayur nomor 66. Dalam tumpukan lobak yang dijual oleh Jun. Dicampur. Ginseng liar berusia seabad dengan lumpur. Ini memiliki nilai obat yang tinggi. Tuan rumah dapat pergi untuk mengambil kebocoran untuk menghasilkan uang. Ginseng liar 100 tahun. Hei, ini bagus. Kesimpulan. WeChat bayar. Itu saja. Warung sayur nomor 66. Meskipun tidak ada seorang pun di stan saat ini, saya harus membeli pohon ginseng itu dengan cepat. Apa yang harus dipesan? Sayuran murah saat ini.
Pemuda, Anda memilih emas. Ini adalah ginseng liar berusia seabad ini. Bukankah lobak semuanya sama? Apa itu? Bos, bagaimana Anda bisa menjual lobak ini? Lobak 5 sen 6 pon. Jika Anda ingin saya memberi Anda diskon. Saya tidak menginginkan sebanyak itu. Satu sudah cukup. Jika Anda menginginkan lobak, izinkan saya menimbangnya untuk Anda. Anda adalah pengantar makanan. Jika Anda tidak mau membelinya, jangan belinya. Bos, aku sendirian. Saya tidak bisa makan sebanyak itu. Bantu saya menimbangnya. Yo, bukankah ini Ningyi? Ini bukan milikku. Apakah Li Fei, mantan pacar yang memuja emas? Awalnya, dia mengira saya miskin. Bahwa aku dan generasi kedua yang kaya ini di belakangmu. Terhubung. Cukold aku. Sungguh sepasang anjing pria dan wanita. Ningyi, mengapa kamu begitu miskin? Jika Anda membeli lobak, Anda harus memberikannya kepada bos. Untungnya, aku meninggalkanmu sejak awal. Beralih ke pelukan Liu Xiao. Jika tidak, saya akan makan lobak. Anda harus berhati-hati dengan anggaran Anda. Untungnya, Anda mengikuti saya sejak awal. Sehingga mereka tidak menderita bersama-sama dengan dia. Ningyi, lihatlah rasa asam buruk Anda saat ini. Aku benar-benar tidak tahu kamu. Bagaimana Anda bisa memiliki keberanian untuk hidup? Apakah kalian berdua anjing? Tuanmu tidak tahu. Ikat tali Anda. Biarkan Anda keluar dan berteriak. Kamu berani memarahiku. Jangan duduk di tempat duduk Anda. Bos menimbang lobak ini untukku. Lihat berapa biayanya. Saya ingin semua lobak di keranjang bos. Kelebihan dianggap sebagai tip. Bagaimanapun, Ben punya sedikit uang. Saya suka memberi tip kemanapun saya pergi. Keranjang lobak ini hanya 110 pon. Jual hingga 50 yuan. Aku tidak menyangka kamu akan memberikan begitu banyak. Bos, Anda atmosfer. Ini tidak seperti takawai bau ini. Akar lobak juga meminta saya untuk menimbangnya. Ngomong-ngomong, di mana mobil Anda? Saya akan mengambil lobak. Aku akan mengirimmu ke mobil. Lobak di tangan. Itu akan hilang. Hei, bos tidak terburu-buru. Apakah Anda tidak ingin makan lobak? Kamu hanya perlu berlutut di depanku dengan patuh. Aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu memakannya. Liu Gang basah kuyup. Anda membeli sekeranjang lobak. Apa yang kamu berpura-pura? Tapi Anda bahkan tidak mampu membeli lobak. Anda sangat ingin makan lobak. Bagaimana kalau aku menjualmu? Masih ada kesempatan. Liu Gang basah kuyup. Bukankah kamu hanya ingin mempermalukanku dengan lobak? Beritahu saya berapa biayanya. Apa yang terjadi? Biayanya 500 yuan. Anda yakin? Tentu saja. Anda sangat ingin makan lobak. Kasihan Anda. Tapi bisakah kamu mendapatkan 500 yuan? Siapa yang Anda pandang rendah? Oh, Anda benar-benar bisa mengeluarkannya. Ini Anda yang sedang berlari. Berapa banyak uang yang Anda peroleh dari takawai? Maka Anda tidak dapat mengendalikannya. Apakah Anda berani menjual? Apakah Anda berani membelinya? Jika Anda berani menjual, saya berani membeli. Oke, mari kita siapkan kata sebagai bukti. Jangan lakukan itu. Anda menghabiskan 500 yuan untuk lobak. Saya menyesalinya lagi. Oke. Anak ini berharga 500 yuan. Beli saja Ruth. Kepalanya. Ketika saya masih kecil, saya terjepit melalui pintu. Beginilah cara saya meninggalkan Ningyi. Alasan mengapa Anda seorang wanita. Anda lihat dia memegang lobak. Masih menyeringai. Sungguh bodoh. Saya menjual sekeranjang lobak seharga 200 yuan. Anda membeli satu seharga 500 yuan. Saya khawatir Anda bukan orang yang dirugikan. Siapa ketidakadilan besarnya? Anak muda, benda ini di tanganmu. Bisakah Anda membiarkan saya melihat? Iya. Ini adalah ginseng liar berusia seabad. Saya mencari di seluruh pegunungan dan ladang tetapi tidak dapat menemukannya. Sebenarnya ada di si kecil ini. Pasar sayur menemukan kota. Ini benar-benar dewa yang membuahkan hasil. Cucu perempuan saya diselamatkan. Bagaimana bisa menjadi ginseng liar berusia seabad? Ini lobak. Paling-paling, ada sedikit lebih banyak lumpur. Anak muda, apakah Anda menjual ginseng liar ini? Saya bersedia membeli dengan harga tinggi. Apa 1 juta? Saya menjual lobak seharga 500 yuan. Itu sebenarnya bernilai 1 juta. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Hai. Kamu orang tua yang jahat. Apakah anak ini Ningyi? Tolong tanyakan kepada saya. Saya tidak mengerti rasa hormat dan kesopanan. Orang dewasa Anda tidak pernah mendidik Anda. Bertemu dengan orang tua. Apakah Anda ingin menelepon kakek? Saya, Nima, benar-benar berani mengipasi Lao Zu. Memberi Anda wajah. Menampar mulut. Aduh. Jangan berkelahi. Jangan memukul, jangan berkelahi. Bagaimana Anda bisa memukul orang dengan santai? Anda pikir bahwa pengawal. Bisakah Anda tidak memiliki hukum kerajaan? Beritahu dia bagaimana menjadi pribadi. Pemukulan ini bukanlah kerugian. Apa? New Jia di kota selatan. Ini menakutkan. Sepertinya dari daerah Nancheng, kekuatan teratas. Iya. Kami tidak mampu mengacaukan keluarga sapi ini sama sekali, seperti pria besar ini. Bagaimana Anda bisa datang ke pasar sayur? Ni Yu Ye. Ini semua adalah kesalahpahaman. Anda tidak berbicara tentang lobak ini. Ini ginseng liar. Saya khawatir Anda akan memalingkan muka. Ini, mohon mengingatkan Anda. Maksudmu, saya sudah pusing. Apakah mata tidak berguna? Maksudmu, saya sudah pusing. Apakah mata tidak berguna? Tidak, tidak, tidak. Itu hanya bodoh. Ginseng liar murni tumbuh begitu besar. Bentuknya menyerupai lobak. Tapi gigit saja. Rasanya memiliki aftertaste yang tak ada habisnya. Nah, seperti itulah rasanya. Haha. Adik laki-laki, Anda tahu, saya menggigitnya. Anda tidak menjualnya kepada saya. Anda harus menjualnya kepada saya karena Anda sangat menginginkannya. Kemudian jual kepada Anda. Ini sangat menyegarkan.
Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku jika kamu memiliki hal-hal baik di masa depan. Ini adalah kartu nama saya. Datanglah kepada saya kapan saja. Tidak masalah. Transfer. Diterima. Pergi. UPS. Tidak terduga. Ning Yi bisa berbalik. Tidak hanya terjual 1 juta. Itu juga disukai oleh keluarga Niu di Nancheng. Hatiku berdarah. Mengambil biji wijen, kehilangan semangka. Di dalam sekeranjang lobak. Sebenarnya akan ada ginseng liar berusia 100 tahun yang dicampur. Jika tidak, kekayaan yang memercikan ini. Ini milikku. Oh, pria tampan kecil. Anda menjual 1 juta. Bisakah kamu memberiku sedikit? Kakak perempuan tertua Rixin yang dibawa pulang. Bagaimana menurutmu? Saya tidak mendengar dengan jelas. Anda mengatakannya lagi. Oh, itulah yang saya katakan. Anda baru saja menjual 1 juta dengan lobak. Hei, tidak menjual ginseng itu. Dijual seharga 1 juta. Beri saya poin. Bagaimanapun, ini adalah lobak. Ini milikku. Ketika saya baru saja menjualnya kepada Anda, saya tidak tahu apakah itu ginseng. Kakak perempuan. Bukankah otakmu tidak terlalu bagus? Pikirkan lagi. Kepada siapa kamu baru saja menjual? Kakak awai baru harian. Siapa yang harus kamu tuju? Saya. Dijual kepadanya. Ya, UPS. Anda menjualnya kepadanya, jadi Anda pergi kepadanya. Apa yang kamu cari untukku? Aku tidak membeli apapun darimu. Kakak awai baru harian. Hei, jangan pergi. Apalagi yang Anda inginkan. Saya menyesalinya. 500 yuan kembali kepadamu. Anda memberi saya 1 juta itu. Tetapkan kata sebagai bukti. Anda lupa. Keluar dari sini. Hai. Ning Yi. Apa yang kamu lakukan? Bisakah kita kembali ke masa lalu? Oh, Anda melihat bahwa saya kaya sekarang. Jadi Anda ingin kembali kepada saya, bukan? Hai Tidak. Kami baik-baik saja. Selama Anda menaruh jutaan itu, gunakan sebagai dana cinta kami. Aku akan membiarkanmu. Kakak awai baru harian. Gulung betis. Anda adalah bus Lauzu. Jika Anda ingin naik, Anda bisa naik dan turun. Saudara geng. Ambil informasi yang bocor dan segarkan. Botol antik di dalam botol yang dapat disamarkan. But Pasar Antik Distrik Timur nomor 99. Ada botol keramik biru. Ada alam semesta di dalamnya. 1 set porselen biru dan putih. Botol di dalam botol. Bukankah ini boneka bersarang? Tetapi porselen biru dan putih harus berharga. Pergi, lihat di pasar barang antik. Kesimpulan. Aduh. Pemuda itu melihatnya. Apa yang diinginkan? Pemuda. Apapun yang Anda inginkan. Keaslian terjamin. Yang palsu membayar 10. Lihat saja. Aneh. Mengapa saya tidak melihat botol keramik itu? Mungkinkah? Apakah dia orang pertama yang naik? Adik laki-laki, Anda ada di stan saya. Setelah menontonnya begitu lama, apakah ada barang antik di foto? Bos. Apakah Anda memilikinya? Bos. Vas porselen leluhur. Apakah Anda menerimanya? Ternyata itu tidak didahului. Tapi saya datang lebih awal. Kumpulkan. Lihat kualitasnya terlebih dahulu untuk menetapkan harga. Anda berada di mata. Ini. Saya memberikan yang terbaik. Nomor ini, berikan 200.000. Apakah itu 2 juta? Apa yang ingin Anda lakukan? Anda benda yang rusak. Tidak bernilai apa-apa. Saya memberikan yang terbaik. 200 buah. Apa? 200 buah. Ini adalah warisan leluhur keluarga saya. Jika saya tidak memperlakukan kakak ipar saya tidak akan menjualnya. Kamu bisa membawanya kepadaku. Anda benar-benar seorang pengusaha berhati hitam. Saya pergi ke kios lain untuk berjualan. Hanya benda Anda yang rusak. Di pasar barang antik ini, ada yang menawar lebih tinggi dari saya. Aku melepas kepalaku. Aku akan berimu pot untuk dimainkan malam itu. Saya masih tidak percaya. Hei, kakak laki-laki, berapa penjualan yang Anda lakukan? Anda membuat harga untuk saya. Hai bro, barangnya tidak berharga. Itu dibakar dari tempat tinggal gua biasa. Porselen biasa. Bertemu. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Jumlah sebenarnya adalah jual seharga 2 atau 3.000 lagi. Itu tidak akan dijual dengan harga tinggi. Lihatlah barang antik di sisiku. Apapun itu. Anda juga bisa menjadi pusaka keluarga. Itu telah diturunkan ke generasi berikutnya. Aku tidak menyukaimu di warung ini. Saya tidak ingin membelinya. Apa yang Anda inginkan? Anda mengatakan, di pasar barang antik ini, aku bisa mendapatkannya untukmu. UPS, saya tidak membelinya. Anda tidak dapat melakukan ini. Pria itu pergi. Pergi saja. Anda membeli barang antik dari saya. Tidak buka hari ini. UPS, jangan beli. Kamu sangat kesal. Beli sesuatu. Lepaskan aku, UPS. Hai. Mengapa kamu kembali? Toko lainnya. Berikan saja 100 yuan. Hai anak muda. Anda baru saja mengatakan ingin membelinya, bukan? Anda bisa keluar. Berapa harga? Kakak laki-laki. Saya mendengar tentang botol porselen Anda. Itu leluhur. Dijual untuk merawat kakak ipar saya, bukan? Kemudian kakak ipar Anda mengobati penyakitnya. Berapa biayanya? Berapa harga yang ingin Anda jual? Saya ingin menjual nomor ini. 500.000 nah. 50.000 hingga 50.000 sudah cukup. Cukup untuk merawat kakak iparku. Saya hanya menginginkan begitu banyak. Oke, itu tergantung. Anda saat ini menyelamatkan saudara Anda. Anda memiliki botol keramik ini di tangan Anda. Saya akan melakukannya. Oke, terima kasih, bos. Datang dan pindai kodenya. Memberi. Si Aiga. 3 periode. Oke. Aduh. Adik laki-laki. Mengapa Anda mentransfer 100.000 yuan? 50.000 sudah cukup.
Hei, itu benar. Saya juga punya saudara ipar. Saya ingin merawatnya saat itu. Itu juga berlarian. 50.000 yuan ini. Seharusnya, satu antara Anda dan saya. Resonansi emosional. Saya berharap saudara ipar Anda cepat sembuh. Terima kasih, adik laki-laki. Terima kasih, terima kasih. Hai. Periksi nama saya Zhang Bo. Apa yang dibutuhkan di masa depan? Anda hanya membuka mulut Anda. Oke. Kemudian saya akan kembali dulu. Hai. Hai bro. Karena kamu sangat kaya. Belikan saya barang antik. Kembali dan jadilah fast. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Orang yang tidak tahu malu. Lepaskan. Saya tidak santai. Kecuali Anda membeli barang antik dari saya. Saya tidak membelinya. Anda melepaskannya. Di luar. Situasi apa? Aduh. Sedikit lucu. Berpalinglah. Ini mengandung misteri. Botol di dalam botol. Porselen biru dan putih. Botol porselen biru dan putih saya. Apa yang membuat Anda bersemangat? Anda tidak membayar. Saya tidak bisa membayangkan itu adalah botol di dalam botol. Kebijaksanaan orang kuno benar-benar besar. Ketahuilah bahwa tidak ada yang akan memecahkan botol. Jadi sembunyikan yang asli dalam koleksi umum. Untuk mencapai tujuan melindungi produk asli. Ini sangat tinggi. Pemilik botol keramik ini sebelumnya. Saya juga menanyakan harga di stand saya. Saya memberikan 100 yuan. Jika saya tahu, saya akan menambahkan nol tambahan. Anda juga dapat mengambil kebocoran besar. Oh sayang. Anak laki-laki. Tidak heran mereka menginginkan 50.000. Anda tidak merasa terlalu berlebihan. Sebaliknya, itu ditransfer menjadi 100.000. Anda adalah orang dalam. Saya hanya berpikir begitu. Orang itu menyedihkan. Saya ingin membantunya. Jika ini untuk kalian. Jika pemilik warung menerimanya, diperkirakan Anda bahkan tidak bisa memberikan 500 yuan. Kamu masih memiliki wajah untuk membicarakanku. Hei, ya. Oh, ya. Sebagian besar dari kita berpikir. Gunakan kecil untuk memperluas. Hai anak muda. Anda ini. Porselen biru dan putih akan bergerak. Ada ide ini. Berapa yang Anda rencanakan untuk membayar? Saya membayar 500.000 yuan. Beli porselen biru dan putih ini. 500,000. Anda ingin membeli porselen biru dan putih. Anda berpikir, ambil kebocoran dengan harga murah. Saya masih berpikir adik laki-laki ini. Saya tidak mengerti pasar porselen biru dan putih. Anda juga mendengarnya. 500.000 terlalu sedikit. Riksi mengambil porselen biru dan putih saya. Bagaimana itu bisa menjual Anda? Mudah diucapkan. Jika tidak berhasil, lakukan saja. 800,000. Ini terlalu rendah. Tak awai baru harian. Sayangnya. Oke. 1 juta. 1 juta. Jual saya porselen biru dan putih ini. Inilah hati nurani langit dan bumi. Saya biasanya suka mengumpulkan benda ini. Dengan cara ini, ya, saya sebenarnya. Untuk pasar barang antik ini, saya juga tidak terlalu tahu. Tak awai baru tidak boleh lagi ditambahkan. Hai. Oke. 1,2 juta. Pencapaian. Jika tidak berhasil, saya akan pergi. Lihat seperti apa penampilannya. Sepertinya itu hanya bisa naik begitu tinggi. Selain itu, hasilkan jutaan per hari. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Oke. Kesepakatan menjadi. Ayo. Jika Anda memberitahu kakak ipar Anda, saya menjual begitu banyak uang hari ini. Saya tidak tahu apakah dia akan sangat bahagia. Saudara laki-laki, kamu sangat kaya. Di stand saya. Beli sesuatu. Apa yang Anda maksud dengan ini? Anda ingin berbagi uang saya. Saudara laki-laki, meremehkan orang, bukan? Anda mengambil kebocoran besar. Ini keberuntunganmu. Saya tidak cemburu. Tapi mataku serakah. Anda berada di stand saya, beli barang antik. Buka tiket untuk saya. Itu tidak berhasil. Anda palsu. Anda membiarkan saya membelinya kembali. Bagaimana Anda tahu jika itu palsu? Aduh. Saya semua nyata. Anda tidak bisa berbicara omong kosong. Selain itu, kamu sangat kaya. Bagaimana Anda bisa mengadakan pertunjukan? Pengambilan informasi yang bocor secara tiba-tiba. Mendeteksi pemilik warung nomor 99. Gelang giok di tubuhnya. Bahannya adalah batu giok es. Giok adalah yang kedua setelah batu giok kekaisaran. Saya tidak menyangka bos ini ada di tangan. Anda bisa memakai barang yang begitu berharga. Saya hanya tidak mengenalnya. Apakah Anda tahu gelang Anda? Sangat berharga. Mari kita coba dulu. Tidak apa-apa, karena Anda sangat tulus. Kalau begitu aku akan memilih barang antik di kiosmu. Anggap saja itu sebagai membantu Anda mengadakan pertunjukan. Yo. Terima kasih, saudara. Anda dapat menontonnya dengan santai. Saya tidak akan pernah meminta harga. Berapa ini? Saudara laki-laki, sungguh mata yang bagus. Ini terdengar. Dulu adalah faksi Mei. Jari giok biarawati. Dikatakan, atau Qian Long Ye. UPS. Jika Anda ingin menawar, tawar-menawar. Jangan katakan itu. Beberapa tidak memiliki cerita. Ucapkan harganya. Oke. Maka itu adalah harga tetap. 100.000 yuan. Anda terlalu mahal. Bos. Anda dan saya mengetahuinya dengan sangat baik. Semua barang di kiosmu ini palsu. Tidak bisakah Anda dengan tulus membayar harganya? Anda harus menjadi pertunjukan. Dukungannya juga harus sama. Setiap sen sepadan dengan barangnya. Urusan Anda. Saya tidak puas dengan salah satu dari mereka. Hai bos. Terbuat dari apa gelang Anda? Anda menginginkan ini. 50.000 yuan. Sepertinya bos ini sama sekali tidak tahu nilai gelang ini.
Giok batu giok es. Dapatkan lelang untuk dilelang. Setidaknya itu harus 1 juta lelang. Hai. 50.000 terlalu mahal. Bos. Anda gelang. Itu adalah beberapa batu kecil yang digantung bersama. Bagaimana bisa begitu mahal? Gelang ini. Saya mengumpulkannya di pedesaan. Biayanya 200 yuan. Saat itu, saya menginginkannya karena saya terlihat cantik. Tidak peduli berapa banyak anak ini membayar. Saya selalu mendapat untung tanpa kehilangan uang. Anda benar-benar menginginkannya. Jika Anda mau, saya akan beri Anda sedikit lebih murah. 100 buah. Bagaimana bisa ada dukungan seperti itu? Anda baru saja menghasilkan lebih dari 1 juta. Mereka semua jutawan. Hanya 100 yuan. Saya hanya berpikir, gelang ini terlihat bagus. Saya membelinya dan ingin memberikannya. Bahkan jika itu diberikan, Anda juga tidak bisa membelinya. Hal yang sangat murah. Tambahkan poin. Berapa banyak yang ingin Anda tambahkan? Ayo lakukan. Anda menambahkan 2 nol lagi. Bisnis ini. Kami akan membuat kesepakatan hingga 1 nol. Jika tidak berhasil, saya akan pergi. Hai. Lupakan saja. Dijual kepada Anda. Siapa yang menyuruh saya untuk tidak buka hari ini? Ayo. Berbalik. Terima kasih, saudara. Selamat datang kembali. Dia juga mengalami kebocoran besar. Menghasilkan uang itu keren. Xiao Yi. Anda memanggil kakak ipar Anda untuk makan malam. Mengapa Anda datang ke restoran kelas atas seperti itu? Pesan juga hidangan seperti itu. Untuk sementara waktu. Bagaimana kita bisa membayar? Oh, kakak ipar. Kami sudah lama tidak bertemu. Keluar untuk makan. Saya akhirnya keluar untuk makan besar hari ini. Jangan terlalu kaku. Tapi, jika benar-benar tidak ada uang untuk membayar tagihan untuk sementara waktu, Anda juga bisa makan makanan tuan. Bahwa, tunggu sebentar. Saya membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Kemudian temukan rem listrik dan tarik ke bawah. Anda memanfaatkan kekacauan dan melarikan diri. Tahukah Anda? Kakak ipar. Jangan terlalu gugup. Anda masih mampu makan. Lihat. 10 juta, 10 juta, 100.000. Anda. Jutaan. Xiao Yi. Bagaimana Anda memiliki 1 juta setoran? UPS. Izinkan saya memberitahu Anda, kakak ipar. Hari ini, ketika saya pergi ke pasar sayur untuk membeli bahan makanan, tidak sengaja beli ginseng liar alami. Itu dibeli dengan harga tinggi. Kemudian, saya pikir, pergi ke pasar barang antik, beli hadiah untuk kakak ipar Anda. Tanpa diduga, saya benar-benar membeli yang asli. Pada akhirnya, itu dibeli lagi. Dan kemudian itu tidak bisa dijelaskan. Dia menjadi orang kaya. Xiao Yi, keberuntungan Anda. Itu terlalu bertentangan dengan langit. Kakak ipar sangat bangga padamu. Jadi mari kita bicara tentang kakak ipar. Ketika orang beruntung, itu bisa menghasilkan uang dengan minum air liur. Oh ya, kakak ipar. Aku akan memberikannya padamu. Membeli hadiah. Ini adalah gelang giok es yang saya berikan kepada Anda. Jangan melihat penampilannya. Seperti batu yang ditusuk sate. Tapi, itu ada di dalam. Ini mengandung misteri. Setelah memakainya untuk waktu yang lama, Anda akan melihat perbedaannya. Cobalah untuk melihat apakah Anda suka atau tidak. Cocok. Hai mem. Seperti, Xiao Yi telah dewasa. Saya tahu untuk memberikan hadiah kepada kakak ipar saya. Tapi, kakak ipar saya tidak menyiapkan hadiah. Kakak ipar. Jangan katakan itu. Kakak saya pergi lebih awal. Aku baik padamu. Ini adalah hal yang biasa. UPS, ayo makan. Makan dengan cepat. Saya tidak bisa makan cukup. Kami akan meminta beberapa lagi. Mematahkan kecerdasan. Pisau dapur yang digunakan oleh koki restoran ini. Ini adalah pisau tempat perunggu. Saya akan pergi. Pisau perunggu. Itu bernilai banyak uang. Saya harus menemukan cara untuk melihatnya. Hai pelayan. Masalah sesaat. Halo Pak. Apakah ada yang salah? Saya bisa pergi kepada Anda. Apakah Anda ingin melihat dapur? Pria ini. Saya benar-benar minta maaf. Kami tidak mengizinkan tamu di dapur belakang. Lihat saja. Tidak ada yang tahu. Oke. Tuan. Anda harus cepat. Manajer toko mengetahui bahwa dia ingin memarahiku. Hai Xiao Li. Yang mana ini? Halo Tuan Ma. Saya seorang pelanggan. Aku baru saja makan makanan yang kamu buat di luar. Saya pikir itu sangat enak. Jadi masuklah dan lihatlah. Aduh. Terima kasih, adik laki-laki. Saya telah memasak selama bertahun-tahun. Ini masih pertama kalinya. Seseorang pergi ke dapur. Datanglah padaku untuk memasak dengan enak. 30 siar 13 pisau kamar lemak. Sistem. Koki tua ini menggunakan pisau dapur. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu segelintir. Pisau dapur biasa. Cara mengambil kebocoran. Apakah Anda salah? Tuan rumah Anda menanyai saya. Anda harus melihat esensi melalui luar. Jika sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Apakah itu masih sepadan? Persahabatan menyediakan metode penilaian harta karun. Pisau dapur ini dibakar di atas api selama 1 menit. Bilahnya bisa berubah. Ternyata itu pisau dapur besi. Tampaknya itu juga tembaga berlapis besi. Oh Guru. Anda pisau dapur. Di mana membelinya? Rasanya sangat tajam. Ini saya. Mahar menantu perempuan. Saat itu, keluarganya menjual daging babi ketika kamu menikah deku. Jadi saya membawanya. Apa yang dikatakan? Pusaka keluarga. Namun, dia tidak lagi di dunia. Ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa bagi saya. Mahar.
melihat sesuatu dan memikirkan orang. Lalu bayi ini. Jika saya masih ingin mengambil kebocoran, ini terlalu tidak biasa. Guru MA. Anda memiliki pisau dapur. Bahannya adalah besi. Ah iya. Ini besi. Mudah digunakan. Oh Tapi itu harus sering dipoles. Tidak mudah berkarat. Dan pisaunya tajam. Potong daging untuk mematahkan tulang besar. Semuanya mudah. Dan tidak, beli pisau tulang atau semacamnya. Memang cukup tajam. Tapi Tuan MA, Anda mungkin tidak tahu nilai pisau ini. Istrimu memberimu mahar. Hal ini sangat berharga, membahayakan, bernilai uang. Berapa nilainya? Pisau dapur biasa. Hanya sekitar 100 yuan. UPS. Guru MA, ini berbeda. Anda harus melihat esensi melalui luar. Jika Anda percaya saya, letakkan pisau dapur ini. Lemparkan ke atas api, panggang selama 1 menit. Ini pasti akan berbeda. Ini besi. Itu akan meleleh ketika menghadapi suhu tinggi. Oh, itu tidak bisa meleleh dalam 1 menit. Jika Anda percaya saya, Anda dapat mencobanya. Misterius. Pisau dapur ini masih bisa menyembunyikan harta karun. Ini. Tembaga. Dilengkapi dengan pola unicorn. Itu harus menjadi produk dari dinasti Yobara. Aneh. Pisau dapur juga bisa diubah menjadi barang antik. Saudara laki-laki, saya tidak berharap Anda memiliki kemampuan ini. Saya mengerti sedikit bahaya. Oh, Guru MA, istri Anda. Letakkan yang terbaik. Diserahkan kepada Anda. Saya telah memasak selama bertahun-tahun. Baru kemudian saya tahu bahwa ini adalah pisau dapur perunggu. Istri. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Jika Anda memberitahu saya hanya akan menjualnya. Tukarkan uang untuk menemui dokter. Sepertinya, di balik setiap barang antik, itu semua paragraf kisah menyentuh yang tak terungkap. Hai saudara laki-laki, aku mengambil kebebasan untuk bertanya, barang antik ini, berapa banyak yang bisa dijual? Benar-benar tidak jelas berapa biayanya. Tapi satu hal yang pasti. Guru MA, ubah tubuh Anda. Segera menjadi miliarder. Ya Tuhan, miliarder. Hai MAG, apakah aku akan meneleponmu di masa depan? Pria MAFU. Saya juga tidak berencana untuk menjual pisau dapur ini. Inilah yang ditinggalkan istri saya, satu-satunya pikiran. Saya akan menjualnya. Hanya peduli dengan kenyamanan material. Saya hanya bukan manusia. Karena itu, aku akan memasak untukmu di sini. Saya baik-baik saja. Terima kasih, adik laki-laki. Apa yang Anda sopan? Saya baru saja melihatnya. Pisau dapur ini luar biasa. Hai, Anda dapat menganggapnya sebagai semacam rezeki rohani. Turunkan sebagai pusaka keluarga. UPS, jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Aku akan berimu sesuatu untuk dimakan di bawah ini. Hei, tidak. Saya sudah makan. Ayo pergi dulu. UPS. Meskipun saya tidak mengambil kebocoran hari ini, tapi suasananya sangat indah. Cepat pulang untuk menemani kakak iparmu. Terdeteksi di tempat sampah di depan tuan rumah. Ada buket besar mawar yang ditinggalkan. Tuan rumah dapat menangkap kebocoran. Mawar. Sistem. Apa yang bagus dari mawar ini? Mawar dikemas. Benang sari terbuat dari emas. Apakah tuan rumah masih bertanya? Mawar berlapis emas. Oh. Pasti anjing yang menjilati. Untuk menyenangkan Dewi. Letakkan mawar berlapis emas. Menyamar sebagai mawar biasa. Akibatnya, wanita itu meremehkannya. Buang langsung ke tempat sampah. Hai, izinkan saya mengambil tawar-menawar. Apakah industri ini begitu digulung sekarang? Ada juga orang yang bergegas mengobrak-abrik tempat sampah. Ini kamu lagi, anak muda. Bukankah Anda mengantarkan makanan? Sungguh kebetulan. Barang-barangku hilang. Jadi datang dan cari. Lihat apakah Anda dapat menemukannya selama kamu tidak mengambil botolku. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengambil botol Anda. Anda mengambilnya. Oke, bagus. Menemukannya. Ternyata dibungkus dalam satu lapisan kertas bunga seperti mawar. Ini adalah orang yang membuangnya. Saya tahu itu mawar emas. Ekspresi seperti apa yang seharusnya? Itu hanya buket mawar. Dan botol itu tidak bernilai apa-apa. Lihat apa yang membuat Anda bahagia, ibu mertua. Mari kita lihat hal-hal. Tempatnya berbeda. Jadi titik perasaannya juga berbeda. Saya berharap Anda banyak botol. Pemuda ini cukup baik. Ambil ini kembali dan berikan kepada kakak iparmu. Dia akan sangat bahagia. Kakak ipar. Anda belum tidur. Anda belum kembali. Bagaimana kakak ipar saya bisa tidur? Ini adalah hari yang sulit. Pergi mandi. Aku akan mengambilkanmu pakaian ganti. Hai. Aku tidak bermaksud menciummu. Saya juga bukan saya. Sengaja mencoba menyeret Anda. Apa yang baru saja terjadi? Berpura-pura saja itu tidak terjadi. Jangan terlalu gegabah. Kakak ipar, ada yang ingin aku berikan padamu.
Memberi dasi Romawi Lai. T menurunkan ini. Xiao Yi. Meskipun kondisi keluarga kami baik-baik saja sekarang. Tapi hal semacam ini tidak pragmatis. Jangan membelinya lain kali. Kakak ipar. Lihat mawar ini. Apa yang berbeda? Ah. Ini bukan mawar biasa. Apa yang berbeda? Perhatikan lebih dekat. Sentuh benang sarinya. Ini adalah mawar yang terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Apakah Anda menyukainya? Seperti. Tapi Xiao Yi. Sekarang harga emas sangat mahal. Bagaimana Anda mengirim saya hadiah yang sangat berharga? Xiao Yi hari ini sangat tidak biasa. Ini adalah pengiriman bunga lain. Mereka semua adalah hal yang sangat berharga. Apakah dia menyukai saya? Tapi aku adalah saudara iparnya lagi. Meskipun kakak laki-lakinya pergi lebih awal, kami juga tidak memiliki hubungan darah. Tapi mereka selalu saling menghormati seperti tamu. Tidak pernah seperti hari ini. Selain itu, dan lengkap, dia baru saja dicium olehku. Oh, saya sangat pemalu. Kakak ipar. Mawar ini. Sebenarnya, saya berasal dari tempat sampah mengambilnya. Tapi saya melihat keberhargaannya. Itu sebabnya saya memberikannya kepada Anda. Saya mengambilnya. Maka saya juga menyukainya. Aku akan melepaskan air untukmu. Tidak perlu saudara ipar. Saya tidak ingin mencuci hari ini. Saya terlalu lelah dan saya ingin tidur dulu. Ini akan tidur sekarang. Ini tidak pantas. Saya pergi tidur dulu. Ternyata tidur ini. Sistem. Apakah Anda mengambil informasi yang bocor hari ini? Aula Guild Istana Emas. Ember mandi kaki yang digunakan oleh teknisi nomor 108. Bahannya adalah nanmu emas. Tuan rumah dapat pergi ke konsumsi untuk mengambil kebocoran. Berhasil menangkap kebocoran. Akan ada kesempatan untuk memicu mode lotre. Saya akan pergi. Baskom kayu untuk mencuci kaki orang. Ternyata itu adalah nanmu emas. Ini adalah kayu terbaik. Ini dikenal sebagai kayu kekaisaran kuno. Tampaknya harganya telah dijual puluhan juta. Oh, kebocoran ini harus ditangkap. Namun, konsumsi aula Istana Emas tidak rendah. Anda harus pergi mengambil uang terlebih dahulu. Hai. Kakak ipar. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Itu hanya untuk melihatmu tidur sampai siang hari. Juga tidak bangun dari tempat tidur. Hanya ingin datang dan bertemu denganmu. Itu. Apakah Anda pikir saya hari ini? Apakah ada yang berbeda? Apa yang salah? Kakak ipar. Kamu terlihat sangat bagus hari ini. Jika Anda suka, saya akan memakainya untuk Anda setiap hari di masa depan. Sepertinya. Pesona saya. Itu masih bisa menarik Xiao Yi. Hai. Apa yang Anda lakukan? Saya juga membuat mie untuk Anda makan. Oh, saya akan bicarakannya ketika saya kembali. Kakak ipar, saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Hai. Hai Anda. Tempat ini sangat mahal. Memesan sebotol anggur merah. Dia benar-benar menagih saya lebih dari 1.000. Dan kotak ini. Anda ingin saya membayar 10.000 yuan. Sayangnya. Halo bos. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya ingin nomor 108. Anda mendapatkan saya begitu banyak. Apa yang kamu lakukan, gadis? Bos, tenang saja. Teknisi nomor 108 masih sibuk. Jangan biarkan para tamu pergi ke sana. Itu benar-benar tidak akan datang untuk sementara waktu. Saya hanya ingin mencubit kaki saya. Hanya ingin merasakannya. Teknik nomor 108. Mengapa begitu sulit? Apakah cukup untuk menambah uang? Rami ini. Apakah itu cukup? Cukup. Saya akan mengambil teknisi nomor 108. Panggil dia. Pergi. Teknisi 13. Sungguh. Ini adalah pot. Nanmu sutra emas. Halo bos. Membuat Anda menunggu. Tapi mari kita katakannya dulu. Saya berbeda dari wanita lain. Aku tidak minum denganmu, jangan mengobrol denganku, jangan tertawa denganku. Saya hanya bertanggung jawab untuk mencuci kaki saya. Anda memiliki cukup banyak aturan. Hai. Bagaimana menurutku kamu begitu akrab? Yu Ting Ting. Hai. Ini benar-benar Anda, Ning Yi. Sungguh kebetulan. Cuci kaki Anda dan cobalah untuk mengambil kebocoran. Saya benar-benar bertemu teman sekelas SMP saya. Ini saat itu. Bunga sekolah. Dewi yang didambakan oleh ayam jantan yang tak terhitung jumlahnya. Hai. Mengapa Anda melakukan ini di sini? Hai.
Mengapa Anda melakukan ini di sini? Ini. Untuk menghasilkan uang. Hai. Ini juga untuk kehidupan. Saya ingat tahun itu. Banyak anak laki-laki sepertimu. Bahkan aku menulis surat cinta padamu. Sayang sekali. Pada akhirnya, saya bergaul dengan Xiao Huang Mao. Akibatnya, pembelajaran selanjutnya anjlok. Pada akhirnya, saya bahkan tidak masuk ke sekolah menengah. Jangan sebutkan apa yang terjadi saat itu. Setiap orang membuat kesalahan. Saya juga memikirkan kesalahan saya sendiri dan menanggung konsekuensinya. Anda sekarang adalah pelanggan saya. Saya bertanggung jawab untuk melayani Anda dengan baik. Cuci kaki Anda terlebih dahulu. Hei, oke. Mendesis. Yo yo yo. Ningyi. Apakah nyaman? UPS. Kaki perendaman susu obat ini nyaman. Aduh, hei, beri aku sejumput yang bagus. Biarkan mantan bunga sekolah membasuh kakinya. CK. Perasaan ini. Satu kata. Keren. Ningyi. Di mana Anda menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini? Saya mengantarkan makanan untuk dibawa pulang. Anda benar-benar tahu cara bercanda. Pengiriman. Bagaimana Anda bisa mengonsumsi di tempat ini? Anda memesan kamar pribadi ini. Titik awal minimum adalah 10.000. Hanya bos besar. Hanya dengan begitu konsumsi dapat dimulai. Ningyi. Anda keluar. Mengapa membawa begitu banyak uang tunai? Saya suka membawa uang tunai ketika saya pergi keluar. Itu bisa memberi saya rasa senang dalam menghabiskan uang. Ini visual. Pasti ada 3 atau 400.000. Hampir. Ketika saya keluar barusan, mengambil 500.000 uang tunai, saya masih berpikir, tidak cukup untuk dikonsumsi. Saya tidak berharap Anda mengkonsumsi, sangat murah. Baru saja, sejumlah uang dibuang. Sekarang diperkirakan masih ada satu yang tersisa, sekitar 400.000. Ningyi. Apa yang kamu lakukan sekarang? Betapa kayanya. Sudah kubilang kau. Saya mengantarkan makanan sekarang. Kamu masih sama seperti di sekolah menengah pertama. Saya suka membuat teman semeja saya bahagia. Anda berpikir, bisakah saya percaya ini? Saya benar-benar mengantarkan makanan. Pengiriman makanan adalah profesi saya. Berbohong kepada Anda sebagai anak anjing. Kamu sangat imut. Tapi mari kita mengobrol seperti ini. Tidak ada lagi rasa malu di antara kita. Ya, mengobrol dengan Yu Tingting. Suasananya cukup ceria. Tapi saya harus mencari tahu nanti. Letakkan Fotbat Nanmo Mas ini. Dapatkan. Ningyi membawa begitu banyak uang tunai. Jelas bos besar yang rendah hati. Saya harus menemukan cara untuk memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, dia mengaku padaku saat itu. Mungkin dia masih menyukaiku sekarang. Dekat saja dengannya. Saya bisa merawat saudara laki-laki saya. Apa yang Anda lakukan? Ningyi. Surat cinta yang Anda tulis kepada saya saat itu mengaku. Apakah itu masih dihitung? Saya mengaku kepada Anda sebelumnya bahwa Anda tidak setuju. Sekarang. Bagaimana Anda bisa melanjutkan perbatasan? Maka saya setuju sekarang. Jadilah pacarmu. Baik atau tidak? Bisakah Anda serius? Saya datang ke sini untuk membasuh kaki saya. Tidak di sini untuk melakukan hal semacam itu. Jadi mari kita bertemu kali ini. Kamu untukku. Apakah Anda tidak punya ide lain? Itu semua adalah kenangan dari periode bodoh. Maksudmu? Kamu tidak tertarik padaku lagi. Tapi aku tertarik padamu sekarang. Apa yang harus dilakukan? Bisakah kita membicarakan hal lain? Apa yang harus dibicarakan? Bicarakan tentang bagaimana Anda mendapatkan uang ini. Sepertinya sikap Yu Tingting terhadapku tiba-tiba hangat. Bukan karena aku tampan. Bukannya saya merasakannya tiba-tiba. Ini tentang uangku. Anda benar. Ini. Tertarik. Hai teknisi 108. Gumpalan uang ini untuk Anda. Anggap saja sebagai teman sekelas lama kita. Salam reuni. Sungguh. Teknisi 108. Aduh. Tapi jangan lakukan itu padaku lagi. Saya memulai tangan dan kaki saya. Oke. Kalau begitu mari kita lakukan sekarang. Bisakah kita membicarakan hal lain? Ya, apa yang ingin Anda bicarakan? Anda mandi kaki kayu. Terbuat dari bahan apa? Saya merasa seperti saya meletakkan kaki saya di dalamnya. Saya merasa sangat lega. Ini tangan kecilku. Mari kita hilangkan kelelahan Anda. Tidak. Ini Anda. Bagian bawah Fotbat kayu. Ada gesper gigi, telapak kaki saya. Menginjak. Saya merasa sangat santai. Sangat nyaman. Oh iya, Anda mandi kaki kayu. Terbuat dari bahan apa? Oh. Fotbat kayu ini. Ini dibeli oleh Aula Guild. Dan kemudian menjualnya kepada kami secara pribadi, 500 yuan per potong. Saya tidak tahu materi apa. Kurasa itu hanya kayu biasa. Saya ingin membeli salah satu baskom kaki ini. Saya merasa seperti itu, dari Fotbat plastik kami.
Jauh lebih nyaman. Selain itu, saya tidak bisa datang ke tempat seperti ini setiap hari. Jadi saya ingin membelinya. Kembali dan gunakan sendiri. Anda ingin membelinya. Ah, jadi berapa banyak yang Anda bayar? Apakah ini baik-baik saja? 5.000. Teknisi 108. Apakah ini baik-baik saja? 5.000. 5 teknisi 108. Oke. Kalau begitu bisakah aku memberikan ini kepadamu? Apakah itu sangat halus? Saya masih berpikir, cara membeli rutinitas ini. Oh, mengerti. Dia mencoba membuat perbedaan ini. Teknisi baskom kayu ini 108. Saya membelinya seharga 500 yuan. Dijual ke Ningyi seharga 5.000 yuan. Saya juga menghasilkan laba bersih sebesar 4.005. Kemudian temukan manajer Guild 108. Beli saja lagi. Tidak peduli apa, saya mendapatkannya. Bagaimanapun, pelanggan besar seperti Ningyi tidak pantas untuk tidak menyembelih pisau. Aku akan membelikanmu Fotbat ini. Tidak ada masalah. Tapi Anda untuk sementara waktu. Tidak ada baskom ketika saya kembali ke divisi 108. Lalu bukankah manajer Anda akan menegur Anda? Tidak apa-apa teknisi 108. Ini hanya Fotbat kayu. Saya memberitahu manajer bahwa pelanggan diinjak-injak. Buang ke tempat sampah. Hanya Fotbat kayu ini. Tidak ada yang akan peduli. Tidak apa-apa. Datang dan serahkan uang dan kirimkan tangan lainnya. Hei, oke. Maka mandi kaki ini adalah milikmu. Saya akan mengambil yang lain. Hai, tunggu saya. Hei, tidak. Saya mencucinya dan tidak menggunakannya. Saya tidak menyangka itu semudah itu. Anda mendapatkan nanmu emas. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengambil kebocoran. Nanmu sutra emas. Pemenang undian berhadiah. Apakah itu loter atau tidak? Tunggu saja ini. Selamat kepada tuan rumah. Gambar kartu pengalaman mata ilahi perspektif. Ini berlangsung selama 24 jam. Anda dapat melihat melalui berbagai informasi antik. Rahasia misterius tubuh manusia. Mata perspektif. Saya suka ini. Tapi itu adalah prioritas saat ini. Ini untuk menemukan seseorang yang tahu bagaimana melakukannya. Jual pencuci kaki ini dengan harga mahal. Jika Anda pergi ke jalan antik, harganya mungkin diturunkan oleh orang lain. Oh iya. Terakhir kali saya membeli ginseng liar saya. Kakek bermarga Niu. Sepertinya. Tampaknya sumber daya keuangannya cukup kuat. UPS. Di mana Anda meletakkan kartu nama yang Anda berikan kepada saya terakhir kali? Hai siapa? Hai adik laki-laki. Apakah Anda ingat kakek? Bagaimana Anda bisa memarahi orang? Siapa Anda? Hai adik laki-laki. Kakek tidak ingin memanfaatkanmu. Saya terakhir kali. Tuan sapi yang membeli ginseng liar Anda. Oh, Niu, kan? Saya mengingatnya. Hai. Bagaimana Anda memiliki nomor telepon saya? Dengan latar belakang saya. Periksa nomor telepon pribadi Anda di Jiangcheng. Sederhana saja. Apakah Anda punya waktu? Datanglah ke Imperial Hotel. 666 kamar pribadi. Tepat. Saya juga mencari tuan sapi ini. Oke, aku akan segera pergi. Ningyi. Mau kemana? Mengapa wanita ini berlari? Itu tidak akan menjadi penemuan. Berharganya Fotbat ini. Oh. Ningyi, saya mengambil cuti sehari. Bisakah kita pergi ke bioskop dan makan? Hari lain. Kamu sangat buruk. Jika Anda belum makan, mari kita lakukan di lain hari. Teknisi 108. Yu Ting Ting. Dahi Anda tidak terbakar. Demam apa yang kamu miliki di sini? Saya katakan hari lain. Saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Anda harus pergi terlebih dahulu. Ayo makan di lain hari. Pergi. Ningyi, kamu tidak mengerti gayanya. Ibuku akan menjatuhkanmu cepat atau lambat. HMPH. Tunggu. Kamu tidak bisa melarikan diri dari gunung wusiku. Mengenal kakek. Mengapa mengatur tabel ini? Mengerti. Terima kasih kepada orang yang menjual ginseng liar. Jika bukan karena ginseng liar itu, penyakit saya tidak bisa secepat itu. Tunggu sebentar hingga dermawan datang. Anda tidak diizinkan untuk bermain. Adik perempuan tertua memiliki temperamen. Anda harus berterima kasih kepada orang lain dengan sangat baik. Terima kasih untuk itu. Tapi pikiran kakek. Saya sedikit bingung. Saya khawatir dia menyembunyikan pikirannya. Saya pikir pria itu sangat bagus. Ini adalah saham potensial. Saya berniat untuk mencocokkan kalian berdua. Oh kakek. Bukannya Anda tidak tahu. Saya punya kekasih. Sayangnya. Kekasihmu. Saya tidak tahu di mana sampai sekarang. Sudah berapa tahun mereka tersembunyi di hati mereka? Saya masih tidak dapat menemukannya. Anda harus membuka cakrawala Anda. Xingsu. Saya akan bertemu yang lebih baik di masa depan. Tunggu sebentar sampai dia datang. Anda membawanya ke pertemuan penilaian harta karun. Biarkan dia melihatnya untuk waktu yang lama. Kakek. Bawa dermawan ke rapat penilaian harta karun. Ini setara dengan membawa orang asing. HMPH, aku tidak menginginkannya. Hai. UPS. Niu Ye, adik laki-laki. Anda akhirnya di sini. Ayo, silakan duduk. Hai. Bagaimana Anda membawa baskom? Anda baru saja mengikuti. Itu keluar dari pusat pemandian. Saya minta maaf untuk itu. Saya hanya pergi untuk merendam kaki saya. Jadi sudah terlambat.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Muda dan kuat. Dapat dimengerti. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini cucu perempuan saya. Niu Bei. Ini adalah dermawan Anda. Ning Yi. Niu Bei. Namanya bagus. Itu dia. Berhenti. Keluargamu sangat kaya. Mengapa 2 hari ini? Tidak ada biaya perlindungan yang dibayarkan. Cepat serahkan. Saya telah berada di sini selama 2 hari. Pulang untuk meminta uang. Kakek juga bertanya padaku, mengapa Anda menginginkan begitu banyak uang? Tidak bisakah saya membayar untuk 2 hari ini? Oh, saya tidak ingin membayar biaya perlindungan. Maka kita akan. Tidak ada cara untuk melindungi Anda. Para suster memukuli saya. Begitu banyak dari Anda yang menggertaknya. Tapi juga tidak tahu malu. Biarkan dia pergi. UPS. Seseorang usil. Suster. Beri aku 2 pertarungan bersama. Sedikit tidak. Saya masih ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Saya tidak berpikir saya melakukan yang terbaik. Saudari, ayo pergi. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja? Tanpa diduga. Dermawan yang pernah menyelamatkanku. Kali ini menyelamatkan hidupku lagi. Sepertinya. Itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Takdir. Bahwa. Apakah kita saling mengenal? Mengapa Anda terus menatapku? Sepertinya adik laki-laki itu. Saya tidak ingat siapa saya. Tapi tidak apa-apa. Saya hanya mengingatnya. Hai. Mungkin itu akrab. Adik laki-laki itu memiliki wajah publik. Wah. Hai. Bantu saya melihatnya. Potbat saya. Apakah ada perbedaan? Hei, oke. Itu hanya baskom pencuci kaki. Mungkinkah itu barang antik? Cucu perempuan. Jangan katakan itu. Baskom ini dibawa oleh Ning Yi. Ini benar-benar barang antik. Anda melihat ke bagian bawah, baris ini, dan dinding bagian dalam ini. Semua memiliki pola kawat emas. Ini benar-benar detail dan luar biasa. Ah. Dengan aroma samar. Ini adalah nanmu emas yang tepat. Ya Tuhan, itu bernilai banyak uang. Ya, setidaknya puluhan juta. Adik laki-laki, kamu benar-benar membuka mataku. Terakhir kali itu adalah ginseng liar. Kali ini adalah nanmu emas. Anda melakukannya lagi dan lagi. Kejutkan saya. Saya tidak tahu. Hal Anda. Dari mana Anda mendapatkannya? Hahaha. Sejujurnya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ambil kebocoran. Tidak buruk, tidak buruk. Saya ingat terakhir kali saya makan ginseng liar. Ini juga merupakan kebocoran. Keberuntunganmu sangat bagus. Saya menerima hal ini. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Faktur. Hei, kakek, jangan khawatir. Apa yang salah? Cucu perempuan yang baik. Kakek. Saya pikir, saudara Ning Yi sangat beruntung. Mengambil baskom kaki. Bisa menjadi nanmu emas. Konferensi penilaian harta karun malam ini. Saya ingin saudara Ning Yi melakukannya. Temani saya untuk berpartisipasi. Faktur ini dapat diberikan kepadanya terlebih dahulu. Tetapi prasyaratnya adalah, dia harus menemani saya ke konferensi penilaian harta karun. Oh, apa yang terjadi? Cucu perempuan saya barusan. Saya masih sedikit muak dengan perjodohan saya. Jangan biarkan dermawan mengambilnya. Pergi ke rapat penilaian harta karun. Bagaimana saya bisa melihat diri saya sendiri segera setelah saya melihatnya? Itu menjadi sangat aktif. Mungkinkah cinta pada pandangan pertama? Kamu membiarkan Ning Yi menemanimu. Jangan biarkan aku menjadi orang tua. Aku akan pergi denganmu. Konferensi penilaian harta karun benar. Nah, saudara Ning Yi baik-baik saja. Dia sangat beruntung. Mungkin di konferensi penilaian harta karun, Anda masih bisa mengambil kebocoran besar. Oke. Ada waktu setelah makan malam. Pergi ke konferensi penilaian harta karun. Pergi ke sana untuk meningkatkan pengalaman Anda. Datang dan makan malam. Hal-hal dari konferensi penilaian harta karun. Itu harus menjadi hal yang nyata. Kata-kata sebelumnya. Saya kira saya tidak bisa menangkap kebocoran. Namun, itu bisa ditingkatkan. Nilai-nilai sendiri. Oke Niu. Saya setuju. Oke. Hanya dengan saudara Ning Yi. Tetap sendirian bersama. Mungkin. Dia meluangkan waktunya. Anda dapat mengingat siapa saya. Lalu mungkin kita berdua. Satu datang dan pergi 2 kali. Seiring waktu, saya menjadi emosional. Makan saudara Ning Yi dengan cepat. Setelah makan, saya akan membawa Anda konferensi penilaian harta karun. Wawasan panjang. Baiklah. Oh, wanita ini. Mengapa kamu selalu ingin menatapku? Matanya aneh. Tidak bisakah kita menahannya? Saudara Yi. Lihat konferensi penilaian harta karun ini. Pendamping wanita pria mana? Bukankah semuanya diadakan? Jangan terlalu terkendali. Tidak apa-apa untuk menariknya. Tapi, jangan gunakan keduamu sepanjang waktu. Yoyo itu menggosokku bolak-balik. Anda membencinya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang anak perempuan? HMPH. Berjalan, 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 berjalan. Yo. Sapi Bei adalah wanita cantik. Apakah Anda sembuh? Datang untuk berpartisipasi dalam Jiangcheng tahunan. Konferensi penilaian harta karun telah berakhir ketika aku mengejarmu. Anda telah menolak berkali-kali. Jangan jatuh cinta tanpa mengatakan apa-apa. Jangan terlibat dalam objek. Saya berpikir sejenak. Kamu adalah gadis batu. Sekarang apa? Saya menemukan pria tampan. Jadilah pacar.
Saya minta maaf. Izinkan saya menyatakan, saya bukan pacar Niu Bei. Hei, bukan pacar. Ini adalah anjing susu kecil asuh. Saya juga tidak makan nasi lunak. Harap perhatikan kata-kata Anda. Dia adalah pacarku. Jika Anda seorang tuan muda, Anda bisa menyerah. Saya akan memberitahu Anda. Anda tidak ingin berada di sini. Yin dan yang orang-orang ironis yang aneh. Saya tidak ingin menjadi perisai. Saya ingat ketika saya masih kecil. Oleh beberapa adik perempuan. Hidungnya biru dan wajahnya bengkak. Sejak itu, saya memiliki ingatan yang panjang. Sepertinya sekarang. Ini akan menjadi pelindung bunga lagi. Bantu saya sekali saja. Jika tidak, yang ini terlalu sedikit. Masih akan menggangguku. Itu saja. Ini hanya sementara. Anak laki-laki. Itu kata-kata seorang pria. Jangan bersembunyi di balik seorang wanita. Anda buta. Anda tidak melihat bahwa itu adalah dia bersembunyi di belakangku. Kamu berani memarahiku. Pergi. Tampar mulutnya. Hei, ini adalah konferensi penilaian harta karun. Jika terlalu sedikit, Anda masih ingin mengalahkan orang. Oke, bagus. Saya tidak akan membiarkan siapapun memukulnya. Tapi saya penasaran. Pesona apa yang ada dalam diri Anda? Anda dapat membuat bibi melihat Anda. Tahukah Anda? Saya dari grup Go. Pemilik muda. Saya memiliki lebih dari 1 miliar di keluarga saya. Aset dan saya pacar Niu Bei. Saya berusia 20 tahun. Dia diterima di Emba Oxford. Memperoleh gelar doktor ganda. Pada usia 25 tahun, saya pacar Niu Bei. Saya telah berada dalam kondisi yang sangat baik sejak saya masih kecil. Di bawah nama individu, ada juga 30 properti. Selain itu, saya pacar Niu Bei. Saya mulai dari 200 meter persegi sehari. Bangun di tempat tidur besar. Alat transportasi. Terakhir kali adalah BBA saya. Saya pacar Niu Bei. Anda hanya bisa mengatakan ini. Tidakkah Anda akan mengatakan sesuatu yang lain? Dia benar-benar pacarku. Sekarang Anda menyerah. Jika terlalu sedikit. Saya tidak yakin. Anak laki-laki, apakah kamu berani bersaing denganku? Saya memiliki asosiasi penilaian harta karun. Dianugerahi penilai harta karun level. Untuk semua jenis barang antik. Mereka semua memiliki kemampuan diskriminasi yang sangat unik. Oh, kamu harus bersaing denganku. Kemampuan penilaian harta karun. Kanan. Kalahkan Anda di bidang saya yang paling mengagumkan. Jika kamu kalah, berikan Niu Bei padaku. Aku akan memotong anggota tubuhmu. Jika Anda menang, aku berlutut dan memanggil ayahmu. Dan mulai sekarang, tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Anda bisa berani bertarung. Mengapa tidak berani? Saya berada di depan konferensi penilaian harta karun ini. Di area yang terbaik Anda lakukan. Kalahkan Anda secara terbuka. Saya merasa. Perasaan ini harus sangat keren. Saudara Yi. Jangan bertaruh padanya. Ini sedikit lebih sedikit dalam industri penilaian harta karun. Memang, ada bakat. Giok antik yang telah dia nilai. Saya belum pernah melihatnya. Apa yang salah tidak akan benar. Tidak bisa palsu. Oh, itu luar biasa. Maka saya harus memiliki pertemuan yang baik. Lagi pula, saya memiliki kartu pengalaman mata ilahi perspektif. Tidak takut pada segalanya sama sekali. Sebuah kata yang baik telah keluar. Keempat kuda itu sulit dikejar. Kata-kata yang diucapkan. Air tumpah. Kepala judi kami akan segera berlaku. Semuanya, diam. Semuanya, diam. Saya punya sesuatu untuk diumumkan. Oh, itu kurang besar. Anda tidak. Hal besar apa yang akan Anda lakukan? Konferensi penilaian harta karun hari ini. Saya akan melawan anak ini. Buat taruhan pribadi. Siapapun yang menang lebih banyak. Nona Niu Bei dari keluarga Niu. Itu milik siapa? Tolong beri saya juga kesaksian. Gunakan wanita sebagai kepala judi. Menarik. Jika Anda besar atau muda, saya mendukung Anda. Saya sangat menyukai Nona Niu Bei. Tapi jaga agar wajah Anda tetap panas dan bokong dingin. Saya mendengar, Nona Niu Bei sakit beberapa waktu lalu. Semuanya disembuhkan oleh ginseng liar. Sekarang terlalu sedikit. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Kalahkan Nona Niu Bei. Jika Anda besar atau muda, saya mendukung Anda. Jika Anda menang. Jika anak itu tidak yakin, kita tidak boleh membiarkannya keluar dari sini. Itu benar. Terima kasih semua atas cinta Anda. Bagaimanapun, perasaan saya terhadap Niu Bei. Semua orang tahu itu. Tapi, dia menggendong saya dan pria ini di belakang punggungnya, menyatukannya. Ini membuat hatiku sakit. Jadi, saya hanya bisa melakukannya dalam bentuk ini. Datang dan dapatkan cinta Niu Bei, mendukung Gouda dan mendukung Gouda Xiao. Anda tidak bisa menggembar-gemborkan dan bicara omong kosong. Mari kita lihat bab sebenarnya di bawah tangan kita. Iya. Saya akan meyakinkan Anda bahwa Anda kalah. Saya akan memberitahu Anda. Siapa pria terbaik. Beritahu penyelenggara konferensi penilaian harta karun, atas nama saya yang besar dan muda. Dengan Ningyi ini. Buat taruhan pribadi. Adalah. Hei, Anda suka hari ini. Semuanya, diam. Konferensi penilaian harta karun ini. Ada perubahan sementara. Baru saja mempelajarinya. Gouda Xiao dan pria tampan. Bertaruh di kepala. Penilaian harta karun ini itu juga menjadi lebih menyenangkan. Jadi penyelenggara. Menyetujui permintaan Gouda Xiao. Itu diubah menjadi konferensi perjudian 2 orang. Saya tidak tahu para tamu di sini. Tidak masalah. Saya paling suka yang ini. Dengan kepala judi. Konferensi penilaian harta karun telah berakhir. Hahaha. Itu bagus. Jangan bicara omong kosong.
Konferensi penilaian harta karun dimulai. Tolong Gouda Xiao dan pria tampan itu naik ke panggung untuk menilai harta karun. Tentu saja, jika tamu di antara audiens memiliki pendapat yang tinggi, Anda juga dapat menghargai harta karun bersama. Sayangnya, lihat, ini adalah status wajahku. Wajahku penyelenggara masih harus memberikan. Dan Anda, apa yang bisa Anda berikan kepada New BI? Hahaha. Hei, jangan berjudi. Ini bukan kebocoran. Ini adalah perbandingan kekuatan yang nyata. Dan penyelenggara ini, pasti dan Gouda Xiao berkolusi secara pribadi. Anda naik, pasti akan kalah. Jika Anda tidak percaya saya, lalu mengapa kamu ingin menarikku sebagai perisai? Ini salahku. Tapi aku tidak ingin kamu kalah. Mengapa Anda tidak berani muncul? Jangan berani naik. Jika Anda mengakui kekalahan sekarang, sudah terlambat. Lihatlah kesombongannya. Jika Anda tidak naik dan membunuhnya, ketajamannya, dia akan menghantui Anda di masa depan. Selain itu, Anda harus percaya kepada saya. Ya, saya harus mempercayainya. Sama seperti ketika saya masih kecil, dia tidak ragu. Lindungi aku di bawahmu, melindungi saya. Oke, kalau begitu aku akan bersamamu. Masalah besarnya adalah saya akan menemaninya jika saya kalah, kemudian mengebirinya. Enam barang antik ini. Apakah Anda yang belajar lebih dulu atau saya yang pertama? Apapun. Oke. Kalau begitu saya akan pergi dulu. Ini adalah gambar warna musim semi dari 100 burung. Gambar menunjukkan arti musim semi pada 100 burung. Menunjukkan bahwa hewan ada di alam. Keadaan kehidupan yang paling otentik. Dari tangan Tuan Shen kuno. Ini adalah hal yang nyata. Jika besar, itu sedikit tinggi. SSSH. Warna glasirnya kaya. Ini menyajikan warna kuning, hijau, biru, ungu dan lainnya. Ada besi dan kobalt, DLL. Pewarna logam. Dapatkan variasi warna. Dan dekorasi bergaris dalam patina dan merah besi. Itu dibakar di tungku wayang. Ini adalah produk asli untuk keluarga kerajaan. Porselen mengkilap. Anda tidak mengeluarkan suara. Tidak ada yang memperlakukan Anda sebagai bisu. Ini adalah liontin Giopola naga. Kaisar kuno tergantung di pinggang mereka. Untuk menunjukkan keagungan yang maha agung ke-95. Ini adalah hal yang nyata. Yo. Ini adalah hal yang nyata. Wah. HMPH. Ada naga dan burung phoenix di sisi botol anggur ini. Warnanya kuno dan cerah. Itu memancarkan nafas waktu. Itu pasti dari zaman kuno, ketika kaisar menikah. Botol anggur naga dan phoenix dibagikan dengan ratu. Ini adalah hal yang nyata. Tepuk tangan. Hei, ikuti tuan rumah. Menilai dari perkataan dan perbuatan. Gouda Xiao harus menjadi penilaian yang tepat. Bukan itu saja. Tuan rumah pasti tahu keaslian keenam item itu. Anak itu pasti akan kalah kali ini. Kedua item tersebut asli. Dan jika saya tidak salah, itu harus menjadi studi kerajaan. Botol tembakau kekaisaran. Dan 4 harta karun studi. Hasil penilaian Anda adalah 6 buah ini. Semua benar. Tentu saja. Giliran Anda. Tidak masalah. Memicu informasi pengambilan kebocoran khusus. Terdeteksi di kamar mandi, kompartemen pertama. Ada 50 kg emas. Tuan rumah dapat menangkap kebocoran. Saat ini, saatnya mengambil informasi yang bocor, dan seterusnya. 50 kg emas di kamar mandi. Apa yang harus dilakukan ini? Emas, sistem. Tuan rumah dapat pergi dan melihatnya. Sangat misterius. Oke, aku akan melihatnya dulu. Ah. Aduh. Ah, aku akan pergi. Saya sakit perut. Saya harus pergi ke kamar mandi. Anda. Bagaimana dia pergi? Ketakutan, ketakutan. Anak ini seharusnya tidak ingin menyelinap pergi. Tidak, saya harus melihatnya. Hei, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan ini.
Sistem. Di dalam kompartemen ini, tidak ada. Pintu ini adalah papan partikel. Toilet tanpa keramik. Apakah Anda mengambil informasi yang bocor? Hadiah yang salah. Beri saya beberapa petunjuk. Angkat dudukan toilet. Ini bukan apa-apa. Dan seterusnya. Toilet emas. Tuan rumah tidak bodoh. Tapi, toilet emas ini, siapa yang meletakkannya di sini dan itu publik? Bagaimana jika diambil? Jika orang lain mengetahuinya, apakah masih ada hal tuan rumah? Itu benar. Hei, tidak peduli siapa itu. Bagaimanapun, saya mengetahuinya. Ini milikku. Tapi, saya harus menemukan jalan. Anda hanya perlu mengeluarkannya. UPS, tunggu kesempatan. Saya pergi ke kamar mandi. Anda semua mengikuti. Saya khawatir Anda akan melarikan diri. Oh, saya bukan orang seperti itu. Saya akan pergi. Anda berada di celana saya. Anda melakukannya dengan sengaja. Oh, maafkan aku. Siapa yang membawamu begitu dekat denganku? Ada New Bay yang melindungimu di luar. Aku tidak akan menyentuhmu. HMPH. Tapi di sini. Beri saya pukulan dan bicarakan tentang itu. Aduh, tunggu sebentar. Seorang pria tidak menggerakkan mulutnya. Jangan paksa aku untuk mengalahkanmu. Sama seperti Anda sangat lemah. Masih ingin memukul kita. Hanya pemula kecil sepertimu. Satu pukulan bisa membunuh truk. UPS. Harmoni itu berharga. Aku benar-benar tidak ingin memukulmu. Hai ini. HMPH, aku dirampok oleh perampok wanita itu terakhir kali. Ketika saya hampir membunuhnya dengan satu pisau. Keterampilan pasif sistem yang diaktifkan. Biarkan tubuhku memperkuat menjadi satu. Sampai-sampai menjadi super kuat. Hanya udang kecil jenis ini. Saya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dengan tinju saya. Anda dapat membunuhnya secara langsung. Anda memukulnya. Anda berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Hei tidak. Saya memperingatkan Anda. Jangan lupakan. Sungguh menakjubkan bisa bertarung. Jika Anda memiliki kemampuan, mari bersaing dalam penilaian harta karun. UPS. Jangan melihatku seperti itu. Lihat saya. Saya sedikit takut. Yakinlah. Saya tidak akan memukul Anda. Tulang rawan seperti Anda. Saya seharusnya di konferensi penilaian harta karun. Kalahkan Anda dengan bermartabat. Beritahu Anda adalah badut. HMPH. Aduh. Ayo pergi ke penilaian harta karun. Berbahagialah. Jika tidak, orang lain akan berpikir demikian. Apa yang saya lakukan pada Anda di toilet? Ayo pergi. Lalu mari kita lakukan. Kompetisi harta karun adalah ujian. Anda tidak diizinkan untuk memukul siapapun lagi. HMPH. Ayo pergi. Saudara Yi, saya hanya memikirkan masa lalu. Saya pikir kita juga dapat mengidentifikasinya sebagai hal yang nyata. Lagi pula, ada terlalu sedikit orang dan penyelenggara konferensi penilaian harta karun. Ada kolusi. Jadi dia pasti sudah tahu sebelumnya. Keaslian 6 item ini. Jadi kami mengikuti hasilnya. Anda tidak boleh salah. Batuk. Izinkan saya mengingatkan Anda. Anda tidak dapat memberitahu saya hasilnya. Semua sama. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memberitahu pemenangnya. Dengarkan. Jika Anda ingin mencuri ayam, Anda tidak bisa mencurinya. Percayalah, saya sudah selesai. Dengan hal-hal ini, penilaian harta karun, peluang menang akan sedikit lebih tinggi. Itu tidak harus benar, tidak benar, atau salah. Saya tahu sekilas. Anda tidak membutuhkan hal-hal ini untuk membantu. Tidak, itu tidak benar atau salah. Saya tahu sekilas. Alat bantu ini tidak diperlukan. Sistem saya ingin menggunakan kartu pengalaman perspektif. Kartu pengalaman perspektif berhasil digunakan. Ketepatan waktunya adalah 24 jam. Dapat melihat melalui semua objek. Informasi konstruksi internal. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya matanya bisa melakukannya. Menembus perubahan kehidupan. Mari kita lihat apa yang bisa kita lihat terlebih dahulu. Aku pergi, semuanya rak-rangka putih. Saudara Yi, apa katamu? Oh, tidak ada. Wah. Sistem melihat melalui efek kartu. Ini terlalu berlebihan. Tidak semuanya. Mata fluoroskopi dapat melihat melalui perspektif. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain? Mata perspektif saya. Ini terlalu eksplisit. Dan yang paling penting, saya tidak ingin melihat tulang-tulang ini. Saya ingin melihat sesuatu yang lain. Misalnya, keindahan cantik. Jenis yang tidak memakai pakaian tidak bisa ditaburkan. Hai. Apa yang Anda lakukan untuk waktu yang lama? Jangan terburu-buru dan identifikasi barang antik ini jika Anda tidak tahu cara menilai.
Anda hanya dengan patuh mengakui kekalahan. Apa yang Anda kicaukan? Saya akan mengidentifikasinya sekarang. Hasil penilaian saya keluar. Keenam hal ini palsu. Palsu. Kepala anak ini. Mari kita memiliki pantat panjang. Semuanya sebenarnya palsu. Tidak mungkin Mengdu begitu bingung. Gou Daxiao adalah penilai A level. Dia mengidentifikasinya sebagai benar. Itu pasti benar. Anak itu sepertinya akan kalah. Saudara Yi, jangan membuat penilaian buta. Ini adalah konferensi penilaian harta karun. Bagaimana bisa semuanya Yingpin? Selain itu, bahkan jika itu adalah kata buta, Anda juga dapat membutakan satu atau dua. Mataku memberitahuku. Hal-hal ini palsu. Sudah berakhir, dan kali ini pasti hilang. Saya tidak tahu pilihannya. Saya percaya Ning Yi benar atau salah. HMPH. Maksudmu? Apakah hal-hal yang Anda identifikasi ini palsu? Saya bisa memberi Anda kesempatan lain untuk berubah. Jika Anda kalah ketika saatnya tiba, jangan menangis. 6 item ini, sebelum mengungkitnya, itu telah dinilai oleh Asosiasi Penilai Harta Karun. Jadi Anda salah. Kemudian Anda tahu konsekuensinya. Sekarang ada sedikit belas kasihan. Beri Anda kesempatan lagi. Apakah Anda ingin menilai ulang? Tidak perlu belajar lagi. Semua palsu. Oke, karena kamu sangat percaya diri. Setelah beberapa saat, Anda akan kalah parah. Cuci putih di malam hari. Anda bisa menunggu saya hancur di tempat tidur. Sekarang, biarkan konferensi menginformasikan hasil penilaian harta karun ini. Lihatlah apa yang kami berdua identifikasi, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak masalah. Jadi selanjutnya, izinkan saya mengumumkannya kepada Anda, kebenaran dan kepalsuan dari 6 barang antik ini. Jadi 6 barang antik ini, mereka semua dinilai oleh konferensi penilaian harta karun. Jadi tidak akan ada kelembaban. Peta warna musim semi dari 100 burung. Penilaian harta karun akan mengidentifikasi produk asli. Porselen mengkilap. Penilaian harta karun akan mengidentifikasi produk asli. Ini semua adalah hal yang nyata. Sepasang botol anggur. Keaslian diidentifikasi oleh Asosiasi Penilai Harta Karun. Botol tembakau. Itu otentik. Ruang belajar memiliki 4 batu tinta harta karun. Keaslian panitia penilaian harta karun telah dinilai. Gou Daxiao yang menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari penilai harta karun A level. Cermin itu benar. Hasil. Saya hanya mencobanya. Lihat. Semua fakta ada di depan Anda. Apalagi yang harus Anda katakan? Saudara Yi, kami kalah. Mungkinkah? Hasil rapat penilaian. Bisakah Anda meyakinkan publik? Bukankah ada saatnya terjadi kesalahan? HMPH, apakah Anda mempertanyakan otoritas penilai harta karun? Jika seorang pria mau berjudi, dia harus mengakui kekalahan. Takut kalah. Jangan bertaruh dengan Gou Daxiao. Apakah Anda masih ingin berjuang sampai mati? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bukan tidak mungkin. Probabilitas ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana jika muncul? Semuanya tidak mutlak. Sepertinya Anda masih belum menyerah. Oke. Jika muncul probabilitas ini bahkan jika saya kalah. Tapi, Anda harus menemukan bukti bahwa saya melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan dengan patuh mengakui kekalahan. Kirim Liu Bei ke tempat tidurku. Itu rusak. Mengapa rusak? Apa artinya ini? Bagaimana Anda memecahkan porselen mengkilap? Anak ini sekarat. Botol kaca ini mahal untuk hidung tua. Saudara Yi, mengapa kamu menghancurkan benda ini? Bukan karena dia mengetahuinya. Anda tidak bisa memenangkan saya. Kemudian dia melemparkan handuk. Anak laki-laki. Kamu bilang kamu memecahkan botol kaca ini. Anda masih kalah. Selain itu, Anda masih harus membayar kompensasi nilai botol pecah ini. Apakah menurut Anda otak Anda kejang? Saya memecahkan botol porselen ini. Ini untuk membuktikan porselen mengkilap ini palsu. Karena itu palsu, itu tidak sepadan. Jika Anda mematahkannya, itu akan pecah. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Bagaimana dengan bukti Anda? Anda lihat. Karena apa yang tertulis di atasnya, buatan Daxia. Jika itu benar-benar botol porselen kaca, mungkinkah itu digunakan oleh kaisar di zaman kuno, botol porselen kerajaan? Bisakah Anda menulis kata-kata ini? Industri ini dapat ditunjukkan, botol porselen kaca palsu. Untungnya, saya menggunakan kartu pengalaman perspektif sebelumnya saat Anda melihat informasi ini. Lihat struktur di dalam botol ini. Ada 5 item lain yang palsu. Yai, bagus, kami akhirnya mendapatkan permainan kembali. Tenang. Saya bilang saya tidak akan kalah. Ada kepercayaan diri untuk tidak kalah. Saudara laki-laki, Anda hanya membuktikan bahwa salah satunya palsu. Bagaimana dengan sisanya? Jangan terlalu bahagia. Ke botol kaca ini. Saya salah. Tapi Anda memiliki 5 tersisa. Saya melihat bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa mereka semua palsu.
Apa yang Anda lakukan? Lukisan ini sangat berharga. Anda tidak mampu membayar sama sekali. Tidak ada pembakaran. Jika terlalu sedikit, jangan khawatir. Anda sangat terburu-buru. Apakah karena saya takut saya akan mengetahuinya? Apakah ada jejak palsu dalam lukisan ini? Yakinlah. Jika lukisan ini mengatakan, saya tidak menemukan jejak palsu, saya akan memberi kompensasi sesuai dengan harga. Ya, hari ini saya di sini. Jika lukisan itu diidentifikasi sebagai lukisan asli, saya akan memberi kompensasi penuh kepada saudara Yi. Jika Anda benar-benar membuat kesalahan, Anda tidak hanya perlu memberi kompensasi dan tidur denganku di malam hari. Jika terlalu sedikit, lihat apa yang tertulis di sini. Lukisan Wang Lao. Ini palsu, itu terlalu realistis. Wang Lao adalah industri, master pemalsuan paling mengagumkan. Umumnya, orang lain tidak dapat melihat lukisannya, tapi dia punya masalah. Dia akan mengukir namanya di lukisan itu. Saya tidak menyangka Anda bisa melihatnya. Hei, aku sedikit mengagumimu. Sejujurnya, jika bukan karena lubang asap, ini adalah hal yang nyata. Berpalinglah. Kali ini saya kalah. Wang Lao sesuatu. Selingkuh di sini setiap hari. Yai, ini bagus. Pertandingan lain dimenangkan. Mengapa kamu menciumku? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menciummu sebentar. Jangan terlalu formal. Sapa terlebih dahulu sebelum ciuman berikutnya. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu menikah. Oke. Apa yang membuat kalian berdua lelah? Baru kemudian 2 buah diidentifikasi sebagai palsu. Ada 4 lagi. Jangan khawatir. Anda baru saja mengatakan, ini adalah kaisar kuno. Liontin Giok kaisar dikenakan. Kalau begitu izinkan saya bertanya pada Anda, apa bahan Liontin Giok anak surga? Tentu saja, batu giok kekaisaran terbaik. Meskipun saya tidak mengatakannya sekarang, bahan ornamen utama ini. Tapi itu pasti hal semacam ini. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Sangat bagus, saya akan memberitahu Anda sekarang. Ini bukan bahan batu giok kekaisaran. Saya tidak bisa. Liontin Giok ini terlihat sangat indah. Bahan yang bagus. Seharusnya kaisar dan jenderal. Tetapi jika bahan batu giok kaisar, itu bisa dilihat dengan mata telanjang saja, maka Anda juga sangat bodoh. Mengapa Anda tidak bergegas dan mengidentifikasi apa yang Anda lihat? Hasil tes keluar. Katakan padaku bahan apa itu. Gou Xiao, aku akan memberitahumu secara pribadi. Saya mampu untuk kalah. Apakah itu asli atau produk yang cocok? Anda berbicara sekarang. Secara pribadi. Biarkan orang lain berpikir saya merencanakan sesuatu. Oke, kataku. Bahan Liontin Giok ini. Itu terbuat dari batu kuarsa. Ah, tidak akan. Bahan batu kuarsa. Ini adalah batu termurah. Bagaimana Gou Xiao bisa melakukannya? Berpalinglah lagi dan lagi. Mungkin itu terlalu banyak kesenangan. Itu terlalu mewah. Saya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menilai harta karun. Saya semakin optimis tentang anak ini sekarang. 9 sedikit kemampuan nyata. Benar saja. Seperti yang saya duga, itu palsu. Tingkat penipuan ini. Mengapa begitu kuat? Saya telah diadu beberapa kali. Karena itu palsu, untuk apa Anda menyimpannya? Kali ini saya kalah lagi. Tapi ada 3 lagi. Jika Anda dapat membuktikannya salah, kemudian saya akan kalah dan mengambilnya secara lisan. Anda baru saja mengatakan, botol anggur ini, itu adalah kaisar dan permaisuri kuno. Cawan untuk anggur yang digunakan saat menikah. Anda mengatakannya sekarang. Untuk barang antik ini. Saya percaya pada kemampuan saya. Saya tidak akan pernah salah dalam penilaian ini. Jika saya bisa salah kali ini. Tampar wajah Anda. Bagaimana dengan botol anggur ini? Itu memang barang antik. Sayang sekali dia tidak digunakan oleh kaisar. Ini adalah tiruan rakyat. Anda. Bagaimana Anda membuktikannya? Bahkan jika tidak digunakan oleh kaisar, maka bahannya tidak akan salah. Ini adalah perunggu. Jika Anda bahkan melakukan ini, saya bisa memalingkan muka. Saya langsung menabrak lemari ini. Bagaimana? Emosi Anda tidak perlu terlalu agresif. Ini adalah perunggu. Artinya ini benar. Itu hanya dicampur dengan perunggu. Dan itu bukan untuk kaisar. Karena Anda melihat bagian bawahnya. Pengecoran imitasi rakyat dinasti Yao Agung. Ini salah lagi. Gou Xiao memalingkan muka lagi. Saya buta. Saya bahkan tidak tahu untuk melihat ke bagian bawah. Ini adalah tingkat kesalahan terendah. Saya akan melakukannya. Jika Anda seorang anak laki besar, jangan terburu-buru untuk menampar diri sendiri. Mari kita lihat. Botol tembakau dan 4 harta karun ruang kerja di belakang. Oke. Saya ingin melihatnya. Bukankah tidak satu pun dari keduanya benar?
3 kata tentang ini. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kerajinan. Bagaimana dengan ini? 4 harta karun studi kerajaan. Anda tidak bisa salah lagi. Sayang sekali. Ini juga salah. Jika digunakan oleh kaisar, dia tidak akan kosong. Pasti solid. Karena ini kosong. Mengapa kosong mengapa? Saya kalah dan kalah dengan meyakinkan. Tidak ada keluhan tentang kekalahan. Saya akui bahwa Anda anak memiliki kemampuan ini. Saya bersedia menghormati taruhan saya sebelumnya. Aku tidak perlu kamu memanggilku ayah. Karena aku tidak punya anak laki-laki sepertimu, seorang putra yang memberontak. Saya ingat melihat New Bei mengambil jalan memutar nanti. Jangan mengganggunya lagi. Saya tidak pernah diyakinkan oleh siapapun. Anda adalah orang pertama. Ya, saudara. Dari mana Anda belajar? Tertarik. Bisakah Anda membantu saya mengidentifikasi harta karun? Aku bisa memberimu uang. Tidak tertarik. Hebat, menang. Kami mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mengapa kamu menciumku lagi? Pacar mencium pacar. Bukankah itu normal? Bukannya tidak apa-apa, hanya saja. Apakah itu pacar sementara? Aku ditarik olehmu. Dia adalah pelindung bunga. Ayo pergi. Aku belum setuju untuk membiarkanmu pergi. Meskipun saya rela menyerah. Tapi apakah Anda berani bertaruh padaku lagi? Memarahi lagi. Anda memiliki jenis. Saya menuliskan bau mulut ini. Ayo pergi. Kakak laki-laki. Saya ingin menyembah Anda sebagai seorang guru. Dia menyembah saya sebagai gurunya. Iya. Saya bukan tuan rumah lagi. Saya ingin mengubah karir saya. Aku juga ingin memujamu sebagai seorang guru. Bukankah Anda memenangkan pertandingan? Adapun apa? Saya terinfeksi oleh roh tuan rumah. Aku juga ingin memujamu sebagai seorang guru. Tolong berlutut. Ini. Saudara Yi. Ini. Tapi mereka semua adalah karakter dengan kepala dan wajah di Jiangcheng. Jika mereka menyembah Anda sebagai guru, lalu apakah Anda berada di dunia antik di masa depan? Atau dunia penilaian harta karun? Mereka semua adalah makhluk yang bisa berjalan menyamping. Saya belum menerima begitu banyak magang. Kami juga belum menyembah tuannya. Bukankah ini untuk saya memanggang di atas api? Lupakan saja, Anda juga dapat menerima Anda sebagai magang. Tapi saya punya permintaan. Anda mengatakan, manfaatkan kesempatan ini. Anda bisa memasukkannya, dapatkan toilet emas pulang. Itu harus menjadi hal yang wajar. Itulah firman bahwa engkau akan menyembah aku sebagai gurumu. Pergi ke toilet dan ambil yang pertama. Toilet di kompartemen. Bawa sebagai hadiah untukku. Aku akan membawamu sebagai murid. Toilet. Toilet apa? Master ini mungkin memiliki sedikit selera yang kuat. Tuan, jika Anda suka toilet, atau ada kekurangan toilet di rumah, saya dapat menemukan seseorang untuk menyesuaikannya untuk Anda. Toilet di kamar mandi. Itu semua warna biasa. Saya tidak peduli. Saya ingin toilet itu. Jika Anda tidak membawanya kepada saya, aku tidak akan menerima kamu sebagai murid. 9 ini tidak baik. Bisakah tuannya memberimu uang? Saya akan memberi Anda 100 resep terlebih dahulu. Saya juga memberikan 1 juta. Semua orang memberikan 1 juta. Ini tentu saja menarik. Tapi itu tidak seberharga toilet emas. Tidak, saya ingin toilet itu. Ketika saya pergi ke toilet barusan, saya jatuh cinta dengan toilet itu. Saya sangat suka ember hitam itu. Anda harus mendapatkannya. Jika tidak, aku tidak akan menerimamu sebagai magang. Oke, karena tuannya menyukainya. Kemudian saya akan membuat keputusan. Toilet diberikan kepada tuannya. Saya akan dan penyelenggara konferensi berkomunikasi. Atau apakah Anda memiliki bakti? Bangun dengan cepat. Aku akan menerimamu sebagai murid di masa depan. Belum terlambat. Ayo pergi dulu. Ayo pergi. Saudara Yi, Anda dominan malam ini. Biarkan aku melihat sikap maskulinmu. Tapi sudah terlambat. Mengapa kamu tidak pulang bersamaku untuk tidur? Tidak ada lagi. Pulanglah dan tidur sendiri. Kakak ipar saya seharusnya belum tidur di rumah. Tunggu aku akan pergi dulu. Menghabiskan malam bersama. Mengapa kamu belum bisa melihatnya? Bagaimana dengan cintaku padamu? Atau apakah ini pertama kalinya kita bertemu? Saya sedang terburu-buru. Lupakan saja, saya sudah menganggap diri saya sebagai seseorang wanitanya. Cepat atau lambat dia akan jatuh cinta padaku. Oh, saudara Ning Yi kembali. Anda masuk rumah-rumah pribadi di tengah malam. Dia juga menculik saudara ipar saya. Anda tahu jika Anda ingin masuk penjara, jangan menakut-nakuti kami dengan kata-kata besar. Ingat berapa banyak uang yang Anda berhutang kepada kami sebelumnya. Cepat dan bayar kembali uangnya. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kamu kakak ipar. Jual ke kiln. Oke, bagus, ucapkan akun.
Aku akan memberimu uang sekarang. HMPH. Pindai kode. 10 juta. Berapa 10 juta? Saya hanya meminjam 100.000 yuan sebelumnya. Perlakukan kakak ipar saya. Keuntungan bukanlah uang. Itu tidak dihitung. Berapa lama Anda berhutang kepada kami? Selain itu, baru-baru ini, saudara laki-laki kami bertanya, Anda menghasilkan banyak uang. Sepertinya ada di jalan antik. Di pasar sayur. Saya menemukan kebocoran besar di toko serba ada. Jutaan saat dijual. Juga terdengar. Kamu mengambil mawar emas, kan? Tidak terlalu banyak untuk menagih Anda 10 juta. Anda bahkan menanyakan tentang ini. Jika Anda tidak mendengarnya, saya tidak akan membiarkan Anda membayar kembali uangnya. Pindai kode QR untuk membayar. Saya tidak punya uang sebanyak itu sekarang karena Anda tahu saya memiliki mawar emas. Mengapa tidak mengeluarkannya? Timbang berat. Saya melihat berapa biayanya. Bagaimana? Oke. Hei, apa yang kamu lakukan? Berdiri di sana dan jangan bergerak. Mawar emasku. Tersembunyi di sofa kakak ipar saya. Tidak bisakah saya mengeluarkannya? Kemudian jangan bergerak. Kami akan menemukannya sendiri. Sakit. Kapan Anda menjadi begitu kuat? Hei, paman polisi. Ada orang yang merusak rumah secara pribadi. Dia juga menculik saudara ipar saya. Orang-orang telah dikendalikan oleh saya. Datang dan bawa orang pergi. Ningyi. Kamu. Jelas Anda berhutang riba kepada kami. Dia juga menelepon polisi untuk menangkap kami dan menanyakan tentang rumah itu. Bau dan tidak tahu malu. Jujurlah. Meminjamkan riba adalah ilegal. Anda juga bertanya secara pribadi tentang rumah. Habiskan sisa hidup Anda di penjara. Jangan khawatir. Aman. Hai. Kakak ipar, kakak ipar. Apa yang Anda lakukan? Xiao Yi. Ketika kakak ipar saya baru saja diculik. Yang saya pikirkan hanyalah Anda. Saya pikir, bisakah aku melihatmu di masa depan? Apakah Anda akan mati? Tapi barusan Anda masuk. Kamu menyelamatkan kakak iparmu. Pada saat itu, kakak ipar saya akhirnya mengerti. Hati kakak ipar. Itu semua Anda. Hai kakak ipar. Tenang, Anda tenang. Kamu adalah istri kakak laki-laki tertua saya. Kita tidak bisa melakukan itu. Anda dan saya mengetahuinya dengan sangat baik. Kakak laki-laki tertua Anda bukanlah kakak laki-laki Anda sendiri. Anda hanya mengikuti keinginan terakhirnya. Jaga saja saya. Selain itu, kita tidak memiliki hubungan darah. Wajar saja jika sesuatu akan terjadi. Li, aku ingin meninggalkan ratu untuk keluarga Ning Mu. Anda tidak perlu gugup. Kakak ipar mengambil inisiatif. Anda hanya perlu menikmatinya.